Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Saputro dari Politeknik Kesehatan Semarang, Prodi Keperawatan Purwokerto. Di sini saya akan menampilkan sebuah pendidikan kesehatan dengan judul Asam Urat. Semoga dapat menambah wawasan kita semua dan kita semua menjadi terhibur. Selamat menyaksikan. Ya, sesuai kontrak kemarin ya Pak, untuk pada kali ini saya akan melakukan penjelasan kepada Bapak mengenai asam urat. Ya. Untuk asam urat itu sendiri, asam urat adalah suatu penyakit metabolisme yang ditandai dengan meningkatnya kadar asam urat di dalam sendi. Kemudian biasanya terjadi rasa sakit pada sendi dan biasa menyerang pada laki-laki, umumnya pada laki-laki yang sudah mulai lanjut usia. Untuk penyebabnya itu sendiri banyak faktor ya Pak. Ada faktor keturunan, bisa. Faktor makanan juga bisa. Ada minuman yang beralkohol juga bisa. Kemudian stres, hipertensi, dan ada juga obat-obatan yang menimbulkan asam urat naik. Kemudian untuk tanda dan gejala dari asam urat itu sendiri ada kesemutan, ada linu pada sendi. Terus yang paling umum adalah sakit pada sendi. Ya, terutama pada malam hari atau setelah bangun tidur. Kemudian bengkak juga bisa pada sendi. Sendi-sendi yang sering terkena itu sendi di jari-jari kaki, lutut, dengkul, atau pergelangan kaki. Itu yang paling banyak ada. Untuk tahapan dari asam urat itu sendiri ada 4 Pak. Yang pertama itu asam urat naik, tetapi dia itu tidak sadar bahwa asam uratnya naik. Berarti pada tahap ini pasien itu tidak merasakan apa-apa, masih normal seperti biasa, tapi asam uratnya naik. Tahap yang kedua itu tahap mulai dirasakan, yaitu ada nyeri pada sendi, bengkak, kemerahan juga bisa. Untuk tahap yang ketiga itu tahap antara 2 dan keempat, yaitu asam uratnya semakin tinggi, yang dirasa juga sama seperti yang kedua. Ya. Namun yang keempat itu asam uratnya semakin tinggi dan mengeras, tidak bisa digerakkan, seperti itu. Kemudian untuk pencegahannya bisa melalui makanan yang rendah terhadap zat yang bernama purin. Zat itu biasanya banyak ditemukan di makanan seperti jeroan, ati, ampela, usus, kemudian bayam juga tinggi, itu bisa dihindari terlebih dahulu. Kemudian olahraga 30 menit, olahraga ringan Untuk mengatasi. Kemudian ada minum yang banyak juga bisa. Berat badan dijaga, itu juga bisa mencegah terjadinya asam urat. Untuk cara penanggulangannya, jika terjadi itu bisa istirahat dulu sambil dikompres sendi-sendinya, kemudian minum yang banyak. Kemudian kalau ada obatnya bisa diminum obatnya, seperti itu. Begitu Pak. Apakah ada yang ditanyakan? Ada. Apa itu Pak? Ini kalau misalnya tadi sudah dijelaskan sama saudara itu gejala-gejala asam urat. Nah ini kalau kesemutan terus menerus itu asam urat kelebihan apa bagaimana itu? Sebenarnya kalau mengecek asam urat itu harus di layanan kesehatan ya Pak. Karena diambil sampelnya terus nanti dicek. Tapi kalau kesemutan atau sakit pada sendi bisa dikompres. Untuk
untuk cara ngompresnya gini, ada kain ya Pak, misalkan ini baskom atau ember gitu Pak, diisi air, dimasukkan, diperes terus ditempelkan. Ya. Jadi ini nggak ada apa, misalnya ini lutut ya Pak, ditempelkan, daerah sekitarnya dibebaskan. Oh ya. Tempel air hangat, jadi seperti ini. Kemudian istirahat, banyakin minum. Ya, Terus Bapak bisa kan sakit gitu ya Pak, bisa atur nafas, tarik nafas, tahan, keluarkan pelan-pelan, itu juga bisa mengurangi seperti itu Pak. Gitu. Ada lagi Pak? Nah ini umpamanya misalnya istirahat udah, terus dari tim medis saya udah kontrol, terus nggak ada reaksi kayak perubahan, itu bagaimana? Tidak ada perubahan. Ya, artinya misalnya checkpoint asam urat tinggi, tapi dari tim medis udah dikasih ya pertama kayak obat, udah dikasih, bahkan rutin saya dianjurkan minum obat, tapi nggak ada turun-turun. Nggak ada turun. Ya, Nah, itu bagaimana gitu? ya itu bagaimana? Ya kan tadi ya Pak, banyak cara sebenarnya Pak. Makanan itu yang paling pengaruh itu makanan ya Pak. Kalau makanan seperti bapaknya masih makan jeroan, ati, usus, artinya harus dijaga lah. iya makanannya dijaga. Terus bisa olahraga secara ringan, pagi-pagi jalan kaki atau ya olahraga yang ringan lah. Untuk berat badan juga pengaruh ya Pak, dijaga seperti itu. Ada lagi Pak? Ya kayaknya udah tahu semua lah. Kalau udah dijelasin ya berarti cukup lah, nggak ada pertanyaan lagi. Ya Barangkali saudara mau menerangkan hal-hal mengenai penyakit ya silakan aja. Ya baik Pak. Berarti sudah jelas nih Pak? Nah udah jelas. Ya tadi makanannya harus dihindari apa aja ya Pak ya? Ya contoh kayak misalnya jeroan, terus dari unsur sayuran hindari kayak yang namanya bayam. Kalau kangkung bagaimana itu kangkung? Kangkung tidak apa. Oh enggak begitu. Yang banyak itu bayam, terus daun apa itu, ada daun satu lagi yang banyak mengandung urin itu Pak. Oh berarti itu yang mengandung daun melinjo. Oh melinjo. Oh ya tahu ya. Ya terus untuk cara penanganannya tadi bagaimana ya Pak? Ya tadi udah dijelasin kan, kayak misalnya saya terasa sakit terus dikompres, yang sendi yang merasa sakit artinya jangan keseluruhan dikompres. Iya. Ya udah jelas lah gitu. Ya baik. Terima kasih ya Pak atas. Ya. Sudah tidak ada yang ditanyakan lagi Pak? Ya kayaknya cukup lah. Ya udah tahu, jelas sudah tahu. Ya terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya kira masih banyak kekurangan, maka dari itu saya meminta bimbingan kepada ibu bapak dosen dan teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, walillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.